warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Setiawan sebagai salah satu dosen tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan proses DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada topik perkuliahan yang saya ampu. Blok Imunologi, Infeksi, dan Neoplasma merupakan salah satu mata kuliah yang saya turut serta di dalamnya untuk mengajar bersama dengan dosen-dosen lain dalam satu tim blok. Blok Imunologi, Infeksi, dan Neoplasma merupakan aktivitas pembelajaran yang membahas tentang sistem imun, penyakit infeksi, dasar penyakit keganasan, dan infeksi pada penyakit tropis. Pembahasan blok ini dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, patofisiologi, patogenesis, dan dasar-dasar farmakoterapi yang terkait dalam ketiga topik tersebut di atas. Blok ini diberikan pada mahasiswa semester 3 yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami tentang imunologi, infeksi, dan neoplasma sebagai dasar materi yang terkait pada penyakit-penyakit klinis di semester berikutnya. Pada blok imunologi, infeksi, dan neoplasma ini, mahasiswa dituntut untuk mampu menjelaskan organ yang terlibat pada sistem imun, komponen, aktivasi, dan maturasi sel imun beserta respon imun, serta regulasi sistem imun dan hipersensitivitas. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang patogen penyebab infeksi, baik itu virus, bakteri, parasit, dan jamur, dan respon imun terhadap agen parasit tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mau menjelaskan patogenesis, diagnosis dari masing-masing penyakit infeksi tropik yang ada di blok ini. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan diagnosis pada penyakit-penyakit infeksi tropis. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan secara umum sesuai dengan kompetensi dokter terhadap penyakit-penyakit infeksi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan proses vaksinasi dan imunologi sebagai upaya preventif dalam mencegah penyakit-penyakit infeksi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menangani terkait infeksi nosokomial. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dasar pemilihan obat dan pengendalian resistensi terhadap obat-obat antibiotik yang digunakan pada penyakit infeksi tropis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar imunofarmakologi. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan karsinogenesis, sifat dan biologi tumor. Yang terakhir, yaitu nomor 11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pencegahan infeksi di komunitas. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS, di mana kegiatan perkuliahannya terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu 1. Kuliah umum, di mana para mahasiswa dibagi menjadi 2 kelas besar dan dosen akan menyampaikan di 2 kelas tersebut secara bergantian. Yang kedua adalah diskusi tutorial, di mana kegiatan ini dibagi dalam kelas-kelas kecil. Di dalamnya terdapat 10-13 mahasiswa, dan nantinya dosen sebagai fasilitator dan narasumber dalam diskusi mahasiswa untuk memecahkan kasus yang sudah diajarkan atau disediakan oleh pihak kurikulum. Yang ketiga adalah praktikum, di mana
mahasiswa akan dibagi menjadi 4 shift besar. Di masing-masing shift, mahasiswa akan mempelajari terkait objek-objek parasit, mikrobiologi, kemudian histologi, dan dasar-dasar hipersensitivitas di masing-masing laboratorium. Bahan kajian keilmuan yang diajarkan pada blok ini meliputi bidang-bidang ilmu sebagai berikut, yaitu 1. Imunologi, 2. Fisiologi, 3. Histologi, 4. Patologi anatomi, 5. Farmakologi, 6. Patologi klinik, 7. Kedokteran komunitas dan epidemiologi, 8. Mikrobiologi, 9. Parasitologi, di mana saya menjadi salah satu pengajar di bagian parasitologi. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan buku blog imunologi, infeksi, dan neoplasma, kami selalu melakukan update berkala di setiap tahunnya. Buku-buku yang dipakai antara lain 1. Cellular and Molecular Immunology, 2. Buku ajar Parasitologi UI, 3. Buku ajar Mikrobiologi Klinis, 4. Basic and Clinical Pharmacology dari Katsung, 5. Buku ajar alergi imunologi yang diterbitkan oleh IDAI, dan buku-buku yang berhubungan lainnya. Dalam melaksanakan diskusi tutorial, adik-adik mahasiswa akan melaksanakan diskusi dengan panduan 7 tahap atau 7 jam. Jam pertama yaitu membaca skenario dan mengklarifikasi istilah sulit. Pembacaan skenario dilakukan oleh salah satu anggota dari kelompok diskusi, kemudian dilanjutkan mahasiswa melihat kata-kata yang sulit, kemudian dipecahkan bersama dengan diskusi bersama sesuai dengan sumber-sumber pustaka yang sudah dibawa. Jam kedua yaitu merumuskan permasalahan. Permasalahan ini didapatkan dari skenario dan diwujudkan dalam kalimat tanya. Ketiga, melakukan surah pendapat dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan beserta jawabannya tanpa membuka gadget ataupun mencari literatur. Jadi pada tahapan ini adik-adik mahasiswa melakukan brainstorming secara bebas, tidak ada yang boleh saling menyalahkan, hanya boleh saling mengklarifikasi antar satu sama lain. Keempat yaitu menginventarisasi permasalahan dan hasil curah pendapat secara sistematis dalam bentuk pohon masalah. Kemudian yang kelima adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang sudah didapatkan pada diskusi di fase 1 ini. Kemudian dilanjutkan ke fase kedua atau pertemuan kedua, di mana nanti akan dilakukan jam ke-6 dan jam ke-7. Jam ke-6 yaitu mengumpulkan informasi dengan belajar mandiri dan menyusun ringkasan belajar mandiri tersebut yang akhirnya disampaikan pada jam ke-7, yaitu melaporkan informasi baru yang diperoleh, kemudian ditata dan dibahas secara bersama-sama oleh satu kelompok tersebut. Di jam ke-7 ini juga adik-adik melakukan brainstorming tetapi lebih tertata, dan mereka juga harus menyampaikan sumber-sumber pustaka yang mereka pakai. Dalam berinteraksi sebagai dosen dalam diskusi tutorial, saya melakukan berbagai langkah untuk berinteraksi dengan mahasiswa dalam diskusi tersebut. Yang pertama, selalu men-trigger kepada seluruh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan sebebas-bebasnya. Pada jam pertemuan pertama, mahasiswa boleh dengan bebas menyampaikan pendapat, saling mengkoreksi tanpa harus saling menyalahkan.
Kemudian kita juga menyampaikan kepada mahasiswa yang belum mengemukakan pendapat untuk mencoba berpendapat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, yaitu memfasilitasi adik-adik untuk saling berdiskusi, saling menghargai satu sama lain, dan menegur jika memang ada anggota diskusi yang bertindak tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang ketiga adalah memastikan diskusi tetap berjalan selama 100 menit. Kemudian tugas dosen sebagai fasilitator adalah memastikan untuk diskusi tetap berjalan dengan lancar. Jika ada stuck atau blocking di antara adik-adik, kita bisa memberikan trigger point untuk adik-adik bisa tetap melanjutkan diskusi dengan baik, sehingga learning objektif atau tujuan pembelajaran dari blog atau diskusi ini dapat tercapai dengan baik. Untuk asesmen penilaian terhadap kemampuan mahasiswa pada blog ini dilakukan dalam berbagai metode. Yang pertama, satu adalah ujian MCQ blog, yaitu merupakan ujian di akhir blog, di mana didapatkan 100 soal yang dikerjakan dalam 100 menit. Yang kedua adalah rubrik penilaian keaktifan dan attitude mahasiswa dalam melakukan diskusi tutorial, di mana nantinya akan dinilai oleh dosen sebagai fasilitator terkait keaktifan dan perilaku mahasiswa selama melakukan diskusi tutorial, di mana kita nilai juga interaksi antara mahasiswa dengan tutor dan mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Ketiga adalah penilaian di praktikum. Penilaian di praktikum dilakukan dalam beberapa metode. Satu adalah pretest yang dilakukan sebelum praktikum. Yang kedua adalah penilaian selama praktikum yang meliputi penilaian attitude dan keaktifan selama praktikum. Yang ketiga adalah post-test ataupun responsi yang dilakukan di setiap akhir periode dari praktikum. Semua nilai tersebut akan diolah dengan bobot tersendiri, kemudian nantinya akan dihasilkan sebagai nilai akhir blog. Ini kita akan mulai untuk berdiskusi tentang skenario kedua dari dosen ini. Sertai intro atau sakit perut. Untuk ketuanya di siapa namanya? Oke. Ini skriptornya? Saya Stella. Di note lainnya nanti? Lutfi. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti saya serahkan ke semua untuk mulai diskusi pada pelajaran ini. Silakan. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk anggota dan kita masing-masing berdoa. Disertai 10 seorang membuat 7 tahun datang ke IGD dengan keluhan yang dapat keluhan ini disertai dengan di seluruh tubuh dan di daerah hati dan di daerah untuk kebutuhan tertentu. Jadi digambarkan ada melalui daerah dengan seluruh makro didapatkan mulai dari daerah Indonesia di sekitar rumah didapatkan dengan makan dan minum mulai menurun. Pasien sebelumnya sudah dibawa ke dokter yang melakukan pemeriksaan darah dengan hasil hemoglobin 11 ml, hematokrit 22%, leukosit 15.000, promosi 2 125
ini dokter juga di negara, tapi dia diderita rawatnya karena nafsu makan yang dulu pasien masih baik. Hasil pemeriksaan fisik saat datang IgD menunjukkan pasien tampak lemas medis, suhu tubuh 38,2 derajat Celcius, glukosidnya stasiun 4 kali per menit, tekanan darahnya 160 mg/Dg, pernapasan 20 kali per menit, didapatkan konjungtivas suffusion, Potsdam, hepatosplenomegaly, gastrocnemius brain, tidak ditemukan petriksia dan difteri. Selanjutnya pasien rawat inap dan direncanakan pemeriksaan sebelumnya berupa darah kulit, pemeriksaan darah biologis, Debrex test, pemeriksaan mikroskopik, agglutination test, PMAT, urinalysis dan fenskopi. Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang hubungan penyakit, diagnosis dari pasien saat itu, kemungkinan penyebabnya, tindakan yang akan dilakukan dan tata laksana awal dan prinsip diagnosis. Selanjutnya, identifikasi kata sulit. Adakah yang menemukan kata sulit dari keterangan di atas? Dari kalangan anti-grafik. Adakah lagi untuk kata sulitnya? Ya, silakan. Yang apa? Cognitive observation, terus resource and Teki. Bahasanya teki. sama satu lagi ada yang ini apa? Yang ATM apa tadi? Terus COVID. Yang kedua itu yang identifikasi. Itu kan di mata, jadi kayak dia tuh kemerahan gitu. Dia tuh jadi kayak untuk tahap awalnya yang bakal jadi leptospirosis, yaitu gara-gara leptospira interrogans. Kerinya. Iya, gitu. Iya. Kurang lebih itu dulu. Ada yang namanya Yang menambahkan. Nah, untuk location sampai itu ditandai dengan kemerahan dan udah. ya. Oh ini ada pembekakan konjungtiva atau diagnosis terlihat di sepanjang sudut mata. Konjungtiva, jalan burung, stenosis, CHE, nosis, terlihat di sepanjang sudut mata. Kenapa bisa terjadi subversion? Patofisiologinya mungkin. Kenapa bisa terjadi kemerahan di matanya? Apakah spesifik leptospira atau mungkin seandainya tadi sudah dibilang leptospira ya? Karena pada leptospira ini kenapa bisa terjadi konjungtiva subversion? Ada yang sudah tahu? Yang menambahkan dulu terkait konjungtiva subversionnya. Kemudian ya ada lagi untuk sudah terjawab semua ya Mas? Ada kata-kata berarti mungkin dari yang penjelasan dari umumnya, ada yang malah tambah sulit. Kalau tidak ada mungkin dilanjutkan ke jam berikutnya. Jadi kami buka untuk berikutnya untuk memberikan pertanyaan, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dulu. Tidak usah, silakan. Apa definisi dari demam dan penyebab-penyebabnya apa saja? Definisi. Iya. Lihat sama. Bagaimana penelitian dulu terhadap
dengan kondisi pasien, dengan lingkungan tempat, lingkungan tempat tinggal dan sembuh. Baik, ada Bagaimana mekanisme terjadinya demam pada kasus? Mengapa bisa timbul rasa nyeri pada saat demam? Mengapa pasien mengalami demam tinggi dan apakah demam itu selalu menandakan infeksi? Kemudian digunakan juga mengapa di dalam skenario itu terdapat mengapa di dalam skenario terdapat kencing keruh dan daerah endemis malaria apa hubungannya sehingga kita harus menanyakan itu. Nanti ini mengapa di sana didapatkan kencing keruh dan Endemis malaria apa hubungannya gitu. bagaimana tata laksana untuk terkait kasus tersebut? Baik, ini merupakan bagaimana mekanisme kerja obat antivirasi. Adakah yang dilakukan lagi? Sudah cukup mungkin? Saya lanjut langsung jauh berikutnya kalau begitu untuk jawab saya. Coba diidentifikasi dulu, ada yang sama atau mirip atau tidak. Kalau memang tidak, silakan bisa lanjut ke jam berikutnya. Untuk pertanyaan nomor 1 ada yang perlu dijawab. Baik, sama silakan. Demam itu merupakan suatu keadaan suhu tubuh di atas normal sebagai akibat peningkatan pusat mengatur suhu di talamus. Nah, sebagian besar demam pada anak itu merupakan akibat dari perubahan pada pusat panas, pada pusat panas atau termoregulasi di talamus. Untuk penyakit-penyakit yang ditandai dengan adanya demam itu dapat menyerang sistem tubuh. Selain itu, demam mungkin berperan dalam meningkatkan perkembangan imunitas spesifik dan non-spesifik dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi. Nah, demam ini dipicu oleh suatu zat bernama pirogen. Pirogen ini berasal dari kata piro yang artinya keadaan yang sehubungan dengan panas. Dari kata gen itu artinya membentuk atau menghasilkan. Jadi pirogen itu adalah zat pemicu demam yang biasanya berasal dari mikroorganisme dan sudah hadir secara sistemik dalam jumlah yang dapat menyebabkan tanda-tanda peradangan yang parah. Bu, ada yang berapa untuk nomor 1? Ya, baik, sama. Pirogen ini ada dua, ini dari sisi kesehatan ada yang endogen sama yang exogen. Exogen misalnya mikroorganisme, ada yang endogen misalnya ada interleukin 1, interleukin 6 dan kembang nekrosis faktor alpha. Interleukin 1, L6, TNF alpha. Nah, mereka ini diproduksi waktu
kemudian akan dikeluarkan IL1, IL6 dan lain-lain apa. Kemudian dia ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di organum vaskulosum lamina terminalis atau OVLT. Kemudian OVLT ini apabila aktivasi akan meningkatkan prostaglandin E2 atau PGE2. Nah, PGE2 ini kemudian dia akan bekerja pada reoptik nukleus atau nukleus optik di hipotalamus yang tadi ditambah dengan obat antibiotik. Nah, di hipotalamus ini terdapat termostat yang dia melembutkan suhu tubuh. Nah, dengan adanya PGE2 ini, maka termostatnya akan naik sehingga suhu tubuh akan meningkat. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang menambahkan nomor satu. Saya ingin menambahkan mungkin karena sudah dijelaskan definisi dari penyebab demam, ini menambahkan untuk klasifikasi demam. Klasifikasi demam pertama berdasarkan penyebabnya itu dibagi dua, demam tempel dan demam infeksi. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau organisme lainnya, mungkin seperti demam flu dan demam malaria. Untuk yang kedua itu demam non infeksi. Itu contohnya seperti penyakit autoimun, peradangan kronis, jadi kanker atau kanker. Selanjutnya untuk berdasarkan investigasinya itu ada demam lokal, demam akut. Itu mungkin 7 sampai 10 hari. Lalu akut 10 hari hingga 3 minggu. Dari kronis itu lebih dari 3 minggu. Lalu selanjutnya berdasarkan etiologi itu ada demam bakterial, itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Lalu ada demam virus,